Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Apriyono Bontong Tangkiarung. Saya guru IPA di UPTD SMP Negeri 2 Angkona, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan program studi IPA kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NPM 2290 314 950 970. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, submateri hukum Archimedes yang merupakan materi pembelajaran kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas siapkan. Oke, selamat siang. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, minta tolong ketua kelasnya pimpin dalam berdoa. Ketua kelas, silakan. Bersyukur buat hari ini kita masih bisa bertemu kembali lagi ya. Oke, Pak Guru tanya dulu. Siapa yang tidak sempat hadir hari ini? Hadir semua. Wah, mantap. Keren, tepuk tangan dulu. Oke, Pak Guru tanya, gimana kabarnya? Baik semua. Oke, ada yang mungkin sakit-sakit kepalanya hari ini? Tidak ada ya? Oke, semuanya baik, semuanya sehat. Oke, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau cek dulu kesiapan kalian. Minta tolong, mungkin di sekitar kursi meja kalian ada sampah, diambil sampahnya, dibersihkan, pulpennya disiapkan di atas sama bukunya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, baik. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mau mengetes dulu pembelajaran kita yang kita pelajari sebelumnya. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Masih? Nah, tentang apa kira-kira? Ada tangannya yang masih ingat? Tentang apa? Tentang tekanan zat cair berupa apa? Hidrostatis. Ada yang masih ingat? Apa itu tekanan hidrostatis? Coba Uli. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair pada benda padat saat berada di kedalaman tertentu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Uli. Masih ingat? Terus masih ingat juga bagaimana rumus sistematisnya? Ada yang masih ingat rumusnya?
Masih? Siapa? Siapa? Coba lagi. P sama dengan P kali G kali H. Oke, P sama dengan rho kali G kali H. Rho itu apa? Rho, massa jenis. Kalau G? Percepatan gravitasi. Kalau H? Tinggi atau kedalaman zat cair. Oke, masih ingat semua. Terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang apa? Hukum Archimedes. Masih berhubungan dengan tentang tekanan zat cair. Yang kita akan bahas adalah hukum Archimedesnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai, yang pertama adalah untuk apa? Menuliskan pengertian hukum Archimedes. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan Archimedes. Yang ketiga, kamu bisa Oke, yang keempat, kamu bisa menganalisis prinsip sehari-hari. Oke, itu untuk tujuan KD pengetahuan. Sekarang untuk KD keterampilan, tujuannya adalah yang pertama, kamu mampu menyelidiki konsep hukum Archimedes kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, menyajikan hasil Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir, kamu bisa mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah terkait konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kita peroleh dari mempelajari hukum Archimedes, kita akan mengetahui bahwa di kehidupan sehari-hari kita pun bisa menerapkan yang namanya hukum Archimedes. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa itu hukum Archimedes. Jadi pada saat kita proses pembelajaran akan ada 3 jenis penilaian yang Pak Guru akan nilai ke kalian semua. Pertama, penilaian yang pertama adalah pengetahuan kalian, aspek sikap kalian. Sikap ini nanti bagaimana kalian berdiskusi. Nah, di situ Pak Guru ada yang main-main, oh Pak Guru catat ini yang main-main. Ini yang suka ganggu temannya, ini yang bekerja sama. Tampilan. Nanti di situ Pak Guru akan nilai gimana caranya kamu menyajikan data, menghasilkan dan mengkomunikasikan. Kemudian sudah bawa handphone semua? Oke. Nanti di handphonenya itu kita akan melakukan sebuah percobaan atau simulasi melalui aplikasi Media Pet Interaction Simulation. Jadi nanti kita akan diumpamakan bahwa oh ini kapalnya, kalau begini oh tenggelam. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru akan menguji kemampuan awal pengetahuan kalian melalui soal pre-test. Pak Guru akan kirim soalnya melalui link. Sudah? Oke, sudah ya, sudah terkirim. Nanti akan, kalau kamu sudah kirim akan terbaca di situ. Jawaban Anda sudah direkam. Berarti kamu sudah mengirim jawabanmu. Kalau sudah? Sudah? Oke. Ya, kalau sudah, silakan kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Perhatikan video yang Pak Guru akan putar. Kemudian apabila pada saat pemutaran videonya belum kurang jelas, silakan scan barcode-nya di dalam bahan ajarnya. Silakan di-scan nanti bahan ajarnya. Kalau misalnya Pak Guru mau ulang lagi Pak Guru, silakan aja scan barcode-nya di situ. Kalau misalnya kamu dari belakang kurang jelas, silakan di-scan barcode. Silakan juga di-scan nak videonya. Perhatikan videonya. Tapi perhatikan, kapal yang sangat besar, tentunya jauh lebih berat dibanding batu yang sangat kecil. Tapi kok kapal itu bisa mengaku, ya tentu, mengapa hal itu bisa terjadi? Buat rumusan masalahnya, nanti Pak Guru ke meja kalian.
Udah? Scan ulang lagi nak, kalau misalnya belum jelas lagi videonya tadi. Ya, scan ulang nak. Coba scan ulang. Oke. Udah sini. Oke, sudah nak semua? Sudah. Oke. Baik. Saya mau dengar dulu apa rumusan masalahnya dari setiap kelompok. Dari kelompok Pangeran Diponegoro dulu. Apa nak rumusan masalahmu? Mengapa kapal bisa mengapung di atas air? Oke, terima kasih. Untuk kelompok Jenderal Sudirman. Sama? Oke. Kelompok KH Dewantara? Sama. Apanya yang sama? Kenapa kapal itu bisa mengapung dan tidak tenggelam? Oke. Selanjutnya kelompok Raden Ajeng Kartini. Oke, kenapa kapal itu bisa mengapung dan batu itu bisa tenggelam? Kalau dipikirkan lebih besar kapal ya dibandingkan batu. Oke, 4 kelompok ini mempunyai permasalahan yang sama. Oke, nanti kita akan bahas menemukan jawabannya melalui percobaan simulasi yang kita akan lakukan sebentar. Kita akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan Pak Guru pun sudah membentuk kelompok-kelompok kalian berdasarkan kriteria kaliannya secara heterogen, dan kelompoknya Pak Guru beri nama kelompok pahlawan. Kan dari kelompok Pangeran Diponegoro, silakan nak. Kelompok Jenderal Sudirman, kelompok Raden Kartini, oke, nah ya. Kelompok Ki Hajar Dewantara, kalau kalian sudah menulis rumusan masalahnya, coba kalian tulis kira-kira jawaban sementaranya apa? Hah? Jawaban sementaranya apa? Hah? Jawaban sementaramu kira-kira kenapa ya? Jadi silakan kamu menjawab dulu kira-kira kenapa tadi kapal bisa mengapung sedangkan batu bisa tenggelam. Kira-kira jawabannya apa yang paling menurut kalian yang paling benar, yang paling benar? Ya ini hanya sementara, dugaan sementara. Jadi tidak tahu benar apa tidak jawaban kalian. Silakan nak buka buku ajarnya. Buka juga jurnal Google Scholar yang Pak Guru sudah bagikan, ada di situ link-linknya semua di berita bahan ajarnya. Kira-kira apa jawaban sementaranya dulu? Dugaan sementara. Kelompok Pangeran Diponegoro sudah menentukan jawaban sementaranya. Jenderal Sudirman? Sudah? Oke. Raden Kartini? Sudah. Ki Hajar Dewantara? Sudah. Oke ya nak ya? Saya mau dengar dulu satu perwakilan kelompok kira-kira jawaban sementaranya apa. Kita akan buktikan nanti. Pangeran Diponegoro, apa jawaban sementaramu nak? Karena adanya hukum Archimedes. Karena adanya hukum Archimedes. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyelidikan. Kita akan menyelidiki dari rumusan masalah yang telah kita rumuskan bersama tadi. Silakan naikkan handphonenya. Klik link aplikasi yang ada di LKPD-nya. Ini ya, mana tadi? Ini ya, masuk ke linknya ya. Masukkan linknya nak ya. Oh ya ini. Silakan ketikkan linknya. Oke, ini sudah bentar loading ya. Ikuti nanti petunjuknya nak ya. Ikuti petunjuknya semua ini. Kalau sudah muncul. Ya. Ya, petunjuknya nak, ikuti petunjuknya.
Kasih satu. Nah. Pak, bisa diperbesar ya? Ya, apa yang disuruh Pak? Nah, itu baloknya ini dan iya, cari ini. Iya. Hah? Sudah? Nah, sekarang coba nak. Yang, hmm. Percobaan yang pertama, atur. Berapa? Nah, ke sini. Ya, sampai dia gini. Di sini. Lewat. Tadi nih. Ya, kalau gitu ya, langsung aja, Nak. Ya, sini. Sudah, Nak? Oh, ya. Oke, lanjut ini, Nak. Ya, ini. Ya, baca. Bahan balok kita analogikan kapal selam menjadi custom. Ganti. Iya, dari custom. Ini. Itu tidak petunjuknya. Nah, pertama. Mana masuk? Iya. Iya, kita. Ini lewat. Lanjut ini. Volumenya berapa? 5. Oke. Lihat. Iya. Coba lihat posisinya. Kira-kira kenapa nih? Kira-kira mana posisinya? Iya. Terus ini nak, tulis tadi masanya berapa, volumenya berapa? Apa? Tulis. Tadi masanya berapa? Tulis. Volumenya berapa tadi? 5. Iya. Terus masa jenisnya berapa nih? Nah, keadaannya? Oke. Paham kan? Ini percobaan kedua. Ini sama. Oke. Oke, keadaannya? Tadi kenapa ini keadaannya? Iya, tulis. Paham ya? Nanti percobaan kedua, ketiga ya. Ini sudah nak? Ini nak, ini. Mana tadi pitnya sudah terbuka? Ini. Lihat langkah-langkahnya. Sebesar dulu ini. Ini kamu belum ganti nih. Ini belum ganti dengan apa dulu nak ini? Oke. Oke ya. Kamu sudah mana ini? Salah nih, bukan intro ini. Keluar dulu. Oh. Aduh. Udah? Oh, masih lagi enggak? Mana cara kerjanya? Ini ganti. Udah selesai nggak? Ganti. Oke, selanjutnya kita kerjakan ini. Terus dulu percobaan pertama, masanya berapa? Tulis. Volumenya. Iya. Volumenya berapa? 5. Nah, di bawahnya ya. Oke. Sudah tahu? Gambar nanti keadaannya bagaimana? Bagaimana keadaannya? Ini diumpamakan kapal selam. Keadaannya seperti ini, dia kenapa? Kira-kira kenapa itu? Dia posisinya seperti ini. Iya, itu dia. Tulis keadaannya. Paham kan? Tulis itu, iya. Terus sudah. Ini sini lagi kamera sebentar. Iya. Ini kapal ini kan itu makan kapalnya. Beratnya berapa? Nah, tulis. Tulis, ya. Masih jenis airnya ini. Nggak apa-apa segitu aja, tak? Segini pasti ini. Sudah kan? Tulis itu. Jangan top. Nih, tulis. Ini masa airnya. Terus ini.
Emang ya itu nak. Salah ini dong, nak. Kamu lihat ininya, belum kamu pesawatnya, kapalnya paling. Hah? Ini kan tadi berapa? 2,5. Nah, ini 5. Sekarang 5 juga tak? Oke, sudah. Gimana nunya? Keadaan kapalnya gimana? Itu dia keadaannya tak? Gimana kira-kira keadaannya tuh? Hmm? Lihat bagus-bagus. Lihat bagus-bagus. Lihat bagus-bagus. Lihat bagus-bagus. Nah, oke, tulis nak. Itu tadi berapa di sini, keadaannya bagaimana? Hah? Oke, cek kerjanya ya. Sudah? Tulis enggak? Oke. Oh, begini ya. Ini yang kamu buat tadi. Sudah? Bagus nol. Ini lihat 2, berapa nih? 2,5. Ganti 2,5. Ini. Atau bisa jadi kamu tarik ini. Nah, paham ya ke sini? Ininya berapa? 5 tak? Nah, oke, kamu lihat posisinya bagaimana? Nah, ini posisi kapalnya. Kira-kira posisi kapal seperti ini? Bagaimana keadaannya? Oke, keadaannya kenapa? Kalau begini. Ah, oke. Tulis ini. Kalau tidak mau situ terlalu jauh nak, ini 0, loh. Yang diminta berapa? 5. Berarti ke sana. Ya. Kalau gitu langsung gini aja nak. Kalau saya tidak muat bang. Ini lebih nak, lebih kurang lagi nak. Lagi terus. Ya, ininya lagi berubah ke. Oke. Tapi ya, bagaimana posisi kapalnya? Oke, silakan ditulis nak. Kalau sudah, kerja fase 4-nya ya. Lanjut, kalau sudah. Kalau sudah kamu selidiki melalui percobaan media PET Interaction Simulation, ya tadi itu diumpamakan kapalnya ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan dikerjakan pertanyaan selanjutnya. Nanti di soal berikutnya itu di fase 4, kamu akan mengembangkan hasil karya. Dan karyanya nanti dalam bentuk laporan. Sudah ada formatnya di bawah LKPD-nya, lihat toh? Format laporannya. Kamu disuruh tulis judul, tujuan, rumusan masalah, data hasil diskusi, dan kesimpulannya. Ini Pak Guru sudah siapkan kertasnya. Ada nanti yang bertugas untuk menulis laporannya nah ya. Oke ya, silakan ditulis sesuai dengan format ini nah ya. Judulnya apa? Tadi rumusan masalah tadi apa? Nah, tadi datanya tadi yang ini yang kamu selidiki, apa kesimpulannya? Jelas kan? Ya. Nanti kamu buat laporannya di sini. Lihat dulu nak ya. Judulnya apa, tentang apa? Ya. Tujuannya? Sudah ada satu toh. Rumusan masalahnya tadi kamu? Ya. Kamu rumuskan? Ya. Data hasil diskusi yang mana? Yang mana? Yang tadi kamu selidiki pakai PET. Oh iya. Nah, nanti kesimpulannya apa? Ya. Ya sama-sama nak. Nanti laporannya tulisin nak ya. Laporannya ikuti format ini nak. Judulnya apa tentang ini? Tujuannya nanti apa? Rumusan masalahnya yang satu tadi. Yang apa tadi yang kamu rumuskan? Data hasil diskusi yang mana? Yang tadi pakai media PET. Apa kesimpulannya? Paham? Oke. Nah, ada bang aja ini. Ini judulnya tadi sudah apa? Tujuannya. Kemudian rumusan masalah tadi apa yang kamu rumuskan? Ini datanya tadi yang mana? Ini hasil diskusinya ya. Apa yang kamu diskusikan hasilnya? Ini nanti kamu mau baca.
Iya. Nanti kalau sudah kalian diskusi ya, apa hasil kesimpulan kalian dari penelitian yang kalian lakukan. Jadi siap-siap kalian emang kesimpulannya apa, dan laporannya nanti kalian buat. Semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini, kamu simpulkan. Mulai dari kamu bikin tadi media pet, kamu simulasi tadi. Kemudian dari rumusan masalah, kamu kan simpulkan semua itu. Jadi kira-kira apa yang kamu simpulkan? Apa kira-kira kelebihan dari solusi ini? Apa kira-kira kelebihannya, apa kira-kira kekurangannya dari solusi ini? Nanti kamu baca ke sini. Kelebihannya ini berarti semakin apa? Nah, ini udah bagus itu di Arsul ya. Bukan semua. Apa tadi? Tuh. Apa? Nah, bisa seperti itu. Oke, kita presentasi ya. Kita lakukan presentasi. Oke, kalau sudah kita presentasi. Minta tolong kelompok Raden Ajeng Kartini untuk melakukan presentasi di atas, mengkomunikasikan hasil diskusinya. Oke, semuanya naik nak? Semuanya naik. Oke nak, silakan kelompok 1. Kelompok Raden Ajeng Kartini. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Raden Ajeng Kartini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Laporan yang kami dapat, judul Hukum Archimedes. Tujuan melalui kegiatan literasi, pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis prinsip hukum Archimedes dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Rumus masalah, kenapa kapal itu bisa mengapung sedangkan batu itu tenggelam. Data hasil 1. Massa 2,5, volume 5, massa jenis kapal 2,5 kg, massa jenis air 102,5 kg, keadaan masih terapung. Nomor 2, massa 5, volume 5, massa jenis kapal 5 kg, massa jenis air 105 kg, keadaan benda melayang. 3, massa 7,5, volume 5, massa jenis kapal 7,5, massa jenis air 105. Keadaan benda tenggelam. Kesimpulan, kapal menggunakan hukum Archimedes supaya tidak tenggelam. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Raden Ajeng Kartini. Ada yang bertanya? Oke. Kelompok Makan dan Dengar, saya bertanya. Saya tanya. Silakan. Bagaimana pertanyaannya? Oke, ya, silakan bertanya. Kalian lakukan, jelaskan bagaimana kapal selam dapat dikatakan mengapung, layang, dan tenggelam di laut. Oke, silakan. Kelompok Raden. Kapal selam beroperasi menggunakan prinsip Archimedes dan hukum Boyle agar dapat terapung, melayang, tenggelam, dan diam di air. Oke, dengan adanya hukum Archimedes, kapal selam bisa mengapung, melayang, dan
tenggelam. Benar? Apakah setuju? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kelompok Radar Aceh Kartini. Berikan tepuk tangan untuk Radar Aceh Kartini. Oke, silakan, makasih ya. Oke, selanjutnya kelompok Pangeran Diponegoro untuk naik presentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok Pangeran Diponegoro ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Judul Hukum Archimedes. Tujuan melakukan penyelidikan tentang konsep hukum Archimedes. Rumusan masalah, mengapa kapal bisa mengapung di atas air. Apa nih? Masa 2,5 kg, volume 5, massa jenis 2,5, massa jenis air 102 kita. 102,5, keadaan mengapung. Nomor 2, massa 5, volume 5, massa jenis 5, massa jenis air 105, keadaan melayang. 3, 7,5, volume 5, massa jenis 7,5, massa jenis air 105, keadaan tenggelam. Kesimpulan dari kelompok kami, dari pembelajaran hari ini, saya bisa memahami hukum Archimedes. Oke, kesimpulannya, sebelumnya? Saya bisa memahami hukum Archimedes. Bisa memahami hukum Archimedes. Oke, sekarang untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Ada yang bertanya? Kelompok Dinas Firman di mana? Silakan kelompok Dinas Firman. Pertanyaannya. Lantas apa solusi yang dapat kamu tawarkan agar dapat menghindari musibah kapal selam berdasarkan Kecepatan kapal dan lakukan olah gerak kapal dengan zigzag manuver agar tidak terjadi sinkronasi. Oke, mengurangi kecepatan kapal. Oke, kita untuk kelompok Pangeran Diponegoro. Silakan Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil laporannya. Semuanya bagus, semua jawabannya benar. Sekarang kita akan menganalisis semua dari apa yang kalian diskusikan tadi. Semuanya tadi rumusan masalahnya kenapa kapal selam bisa mengapung sedangkan batu bisa tenggelam. Dengan adanya hukum Archimedes, ya kapal yang tadi yang besar itu bisa mengapung, bisa melayang dan bisa tenggelam. Ini adalah jawaban dari semua yang kita diskusikan tadi. Kita berpikir, mungkin yang baik itu benar. Tapi kita sudah lihat kapal kalau bisa menjauh tidak terpisah, bisa tetap kapal dan nggak tenggelam. Lalu kita rasa kenapa bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya suatu kekuatan yang dibangun gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya satu ini ditemukan sama orang dunia kita. Yang bilang kalau sebelum benda dicelupin di dalam air, berkegiatan atau sebelumnya, maka itu mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang digunakannya itu. Tapi gaya angkat ini tidak mampu mengangkat batu kalau berat yang di dalam air itu berat dari dua dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepada kapal harus kurang dari air. Itu mengapa kapal memeriksa rahasia. Itu sebuah bagian yang berisi rahasia udara. Bagian lambung kapal ini memiliki kapal seimbang dan mengapung di lautan. Tidak peduli sebesar dan seberapa apapun kapal tersebut dibuat. Itu menjelaskan juga kenapa tadi itu gelap. Itu karena kapal yang muncul membuat gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya terjebak di dasar samudra. Nah, dengan riset rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal Mesir yang mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Kalau kapal Mesir terbesar ini tentunya 4,5 kali panjang lapangan kilometer dan berada sama kayak 100.000 derajat Afrika. Atau kayak kapal tani ini yang dari bandara dengan samudra 2 pesawat tempur. Dan kemarin ada diterapkan di kapal selam di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila dia ingin pulang dan diisi udara dengan hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar itu bisa melayang dengan luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request kapal ini. Kalau udara di dalam kapal apa memang dia kapal mana?
Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dari terutama melalui pendidikan, melalui media, interactive simulation, bahwa benda dapat dikatakan melalui hukum Archimedes dapat mengalami 3 kemungkinan. Kemungkinan apa saja itu? Yang pertama, mengapung. Kedua, melayang. Yang ketiga, tenggelam. Benda dikatakan posisinya mengapung apabila sebagian benda berada di permukaan air dan sebagiannya lagi berada di bawah air. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Karena massa jenis zat cair lebih apa? Lebih besar dibandingkan dengan massa jenis benda. Oke, kalau mengapung, keadaan posisi benda berada di bawah permukaan air dan di atas dasar air. Boleh dibilang posisinya di tengah. Nah, hal ini terjadi karena massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Oke, posisi yang ketiga, tenggelam. Kalau tenggelam berarti posisi bendanya berada di paling bawah, di dasar. Hal ini mengakibatkan karena massa jenis zat cair lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis bendanya. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa benda dapat mengalami 3 kemungkinan melalui hukum Archimedes. Pak Guru akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian melalui materi yang kita sudah diskusikan tadi. Ada soal post test yang Pak Guru akan berikan melalui link yang Pak Guru kirim di grup. Oke, sudah buka linknya? Ada di grupnya, nak. Silakan kerjakan link post testnya. Sudah? Coba angkat HP-nya, Pak Guru melihat jawaban kirimannya. Sudah semua tidak? Sudah kalian semua kirim? Oke. Sudah kelompok Raden sudah? Dan kita Pak Guru mau refleksi pembelajaran dulu. Ada refleksi pembelajaran yang kalian harus isi. Minta tolong perwakilan staf kelompoknya, nak. Kelompok Pangeran Diponegoro. Tulis namanya, nak ya. Ki Haji Dewantara. Refleksi pembelajarannya. Refleksinya tentang pembelajaran tadi, nak ya. Ya, ini pribadi karena refleksi diri kalian sendiri. Silakan tulis namanya, nak. Kalau sudah bisa dikumpul, nak, refleksi pembelajarannya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita hari ini, ada tugas yang kamu harus kerjakan di rumah. Lihat bahan ajarnya. Lihat dulu bahan ajarnya, nak. Lihat bahan ajarnya paling belakang. Ada soal, berapa banyak soal? 5 soal. Itu yang kalian kerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Minggu depan juga kita akan bahas materi baru tentang hukum Pascal. Ada yang belum dipahami? Paham semua ya? Oke, jadi tolong tugasnya dikerja di rumah ya. 5 soal, minggu depan kita kumpul dan kita periksa sama-sama. Oke? Pembelajaran kita telah usai. Minta tolong ketua kelas untuk siapkan. Sama-sama, nak. Oke, sukses buat kalian semua, nak ya. Oke, nak. Ya, tolong dikumpul ladongnya juga, nak. Oke, silakan. Oke, nak ya. Oke, nak ya. Iya, nak. Sukses, nak ya. Sukses, nak. Iya. Oke, nak ya. Oke, nak ya. Oke, makasih, nak ya. Iya, pulpennya, nak ya, nak. Tadi di jalan, nak ya. Oke, ya. Tadi di jalan, nak ya. HP-nya. Oke, ya. Oke, nak. Tadi, nak ya. Nah, makasih, nak ya. Oke, ya.